Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu dalam acara Irama Inspirasi Ramadan. Alhamdulillah, saya dari mulai episode pertama sampai dengan sekarang merasa senang sekali karena setiap acara Irama selalu banyak jamaah Masjid Salman yang hadir di sini, baik itu rekan-rekan mahasiswa ITB maupun juga jamaah yang sedang melakukan aktivitas ibadah di Masjid Salman. Dan untuk pemirsa juga kami ucapkan terima kasih selalu mengapresiasi acara ini, acara Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman. Kami suguhkan untuk Anda semua untuk bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah pengetahuan kita selama bulan Ramadan. Hari ini jamaah dan juga pemirsa kita akan membahas sebuah topik mengenai bijak dalam perbedaan penanggalan. Kerap hal yang menjadi masalah atau dinamika di tengah-tengah kita adalah masalah penanggalan. Kita sudah sering melakukan ibadah puasa, kita sering merayakan Lebaran, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tapi mengapa ya selalu saja ada perbedaan pelaksanaan di antara kita? Bahkan tidak jarang perbedaan ini menjadi polemik. Bagaimana cara kita menyikapinya? Narasumber kita yang sudah hadir di Kompleks Masjid Salman ITB adalah seorang alumnus dari Institut Teknologi Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Badan Hisab Ruqyah BHR Kementerian Agama dan BHR Provinsi Jawa Barat, kemudian anggota National Committee di Committee on Space Research atau COSPAR, lalu anggota International Astronomical Union IAU, dan terakhir anggota Himpunan Astronomi Indonesia. Kita berikan dulu sambutan yang meriah untuk Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Agar lebih akrab, karena beliau ini akrab juga dengan aktivis Salman, saya akan memanggil beliau Kang Jamal saja ya. Beliau enggan dipanggil Profesor, ingin lebih akrab bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal, mengapa sih selalu ada perbedaan penanggalan, terutama dalam puasa, dalam Lebaran, dalam hari-hari besar keagamaan? Apa sebenarnya yang terjadi? Dulu orang mengira bahwa perbedaan itu hanya karena perbedaan metode hisab dan ruqyah. Ini yang seringkali dijadikan alasan bahwa perbedaan itu hanya karena perbedaan hisab dan ruqyah dan itu tidak mungkin disamakan. Kita tahu kalau perbedaan mazhab terkait dengan fikih itu masing-masing pihak akan mempertahankan pendapatnya bahwa ini dalil yang paling kuat. Jadi sumu di dalam hadis dikatakan sumu liriyati wastiru liriyatihi sebagai penjabaran dari perintah Al-Quran. Jadi barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka berpuasa. Bagaimana cara menentukan bulan Ramadan itu? Rasul mengajarkan sumu liriyati wastiru liriyatihi. Tapi kemudian Rasul juga memberikan isyarat wen humma alaikum fakdurulah, apabila tertutup oleh awan maka perkirakan. Nah, perkirakan ini kemudian dimaknai artinya bisa dengan ilmu hisab. Maka kemudian berkembang ada hisab, ada ruqyah. Hisab itu menghitung secara astronomi, dengan ruqyah itu mengamati secara langsung. Nah, kemudian perbedaan ini bukannya saling memperkuat, tapi justru dalam perkembangannya itu menjadi dikotomi, masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing kemudian menganggap dalilnya yang paling kuat. Nah, penyebabnya itu pada masalah kriteria. Jadi setiap orang punya kriteria. Pertanyaan saya nih kan, hal yang selalu ada di pemberitaan dan sering kita dengar adalah kata hilal ya, terutama beberapa pekan sebelum pelaksanaan Ramadan pada tahun ini. Sebenarnya apa sih kan yang disebut dengan hilal dan bagaimana cara melihatnya? Bisa nggak kita sebagai orang awam juga bisa melihat hilal? Ya.
Al-Quran menyatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Katakan bahwa hilal itu adalah untuk mawaqit, untuk perhitungan dan untuk haji, penentuan ibadah haji. Hilal itu adalah bulan sabit yang pertama kali terlihat. Oleh karenanya dalam kaitannya dengan ru'yat tadi, sumu li'riyati wa firu li'riyati, yang diajarkan oleh Rasul adalah melihat hilal itu. Hilal itu adalah fenomena ketampakan bulan, itu hanya sebagai bentuk bola, itu hanya menampakkan dua hal. Yang menghadap matahari itu menampakkan belahan yang terang, yang sebaliknya adalah belahan yang gelap. Nah, ketika matahari bulan ini bergeser posisinya relatif terhadap matahari, maka terlihatlah bentuk sabit bulan. Nah, bentuknya sangat tipis sekali. Jadi hilal itu bukan wujud. Jadi kalau kita kirim satelit ataupun roket ke arah bulan, kita tidak bisa menemukan hilal. Yang bisa ditemukan ya sekedar bulatan bulan yang satu sisi terang, satu sisi gelap. Nah, itu jadi hilal itu adalah fenomena ketampakan ketika bulan sabit itu pertama kali terlihat. Dan batasannya adalah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu, ini yang kemudian menjadi penentu awal hari dalam Islam juga. Bahwa Islam itu mengenal hari itu bermula saat maghrib, karena pada saat itulah hilal itu diamati. Dan dalam tradisi di Indonesia, pemahaman awal hari itu dimulai dari malam juga kita sudah secara sadar atau tidak sadar kita sudah mengakuinya. Katakan hari ini hari Sabtu, nanti malam mulai maghrib orang menyebutnya sebagai malam minggu atau malam ahad. Itu sebenarnya konsep Islam. Malam ahad, oh hari ini hari ahad, terus nanti malam Senin, kemudian lusa malam Selasa, itu dimulai dari maghrib. Nah, padahal dalam konsep tanggal yang seharusnya kita kenal itu mulai pukul 12 malam itu berganti ke hari Senin kalau hari ini hari Ahad. Tapi dalam konsep Islam mulainya dari maghrib. Jadi hilal itu adalah fenomena ketampakan pada saat maghrib dan itu menjadi penentu awal bulan dalam Islam. Wah, kita sekarang paham ya. Ternyata hilal itu demikian, bukan bentuknya bulan, bukan juga bintang, tapi adalah fenomena. Di sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana sih teknik atau metode menghitung atau melihat dari hilal ini. Jangan kemana-mana, jamaah dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman.